suka-suka mistis, suka-suka gue. Nah, ini nggak pakai kata gue kalau di Bali. Nah, saat ini kita sedang ada di Ubud ya, Di Bli, Ubud. ya? Bersama Jerohendra. Jerohendra saya, Swastiastu. Ya. Nah, mau kemana kita nih, Bli? Sekarang kita akan lanjut ke Trunyan, Oh, Trunyan. daerah Kintamani. Kintamani, Nah, apa itu? Nah, Trunyan itu adalah sebuah desa yang itu adalah dalam cerita dan sejarahnya itu Trunyan itu adalah desa Bali Ago, artinya Bali kuno. Ya, artinya di sana semua tradisi masih seperti Bali pada zaman dahulu kala. Nah, ini akan menyeberangi danau. Oh, jadi menuju tempatnya ke ini tempat kita tersebut. harus nyeberangi danau Nyeberangi dulu, baru sampai tiba di tempat tersebut. Oke. Seperti Perjalanan itu. dari Ubud ini ke sana berapa jam? Ubud ke Kintamani kurang lebih 1 jam 1 jam. dari sini, kurang lebih. Oke. More or less. Ya. Yuk, jangan lupa saksikan terus Ya. bagaimana Lihat nanti. kisah misteri yang ada di Trunyan ini. Oke, geng. Oke, Bli. Kita udah nyampe di Kintamani nih. Siap. Jadi perjalanan ke Trunyan itu berapa menit lagi kira-kira? Kira-kira 30 menit lagi kita turun. Ya. Langsung kita nyebrang danau, paling tidak sekitar 45 menit kita sudah sampai. Tadi kita udah booking juga sudah ya. booking booth, untuk sudah. booth, Yap. booth ininya ya. Ya, untuk 7 orang menyeberang muat nanti. ya. Muat 7 orang. Aman ya, segede ini hitungannya 3 ya. Aman. Nah, Yap. sekarang kita coba isi lambung dulu nih. Betul. Ini namanya apa, Bli? Mujair nyat-nyat. Ini Kenapa adalah itu? makanan atau kuliner khas di daerah Kintamani. Oke. Mujair nyat-nyat yang mana bahan dasarnya adalah ikan mujair. Hah? Bumbunya bumbu khas Bali. Nah, memang bumbu khas Pedas, Bali pedas. sangat pedas banget. Oh, Jadi berarti yang ini sekarang kita jadi vlognya kok vlog kuliner. Oke, ya, jangan lupa saksikan terus Suka-Suka Mistis bersama gua dan Jerohendra. sangat-sangat Kita pedas. kalahkan, Yong. Kita kalah sama pedas. Ayo. Ya, makan. Oh, rasakan, nikmati. Nah, saat ini kita udah sampai di Kintamani. Sebentar lagi ini bakal menuju ke arah Trunyan, Trunyan, ya. ya. Nah, dan di sini kita diantar sama tour guide juga agar bisa tahu nih susunan kemana-kemananya. Betul. Nanti kita akan diantar, dikawal oleh tour guide dan kita menuju ke desa dulu, Pak ya. Ke desa, Ya. kita eksplor dulu di sana, setelah itu baru ke kuburan. Ada yang menggunakan pul. Jelasnya di sebelah Ya, kuburan. nanti di Ya. sana. Di tempat dermaga. Nggih. Oke, nanti Siap. bakal ada penjelasan juga Penjelasan. dari juru kunci di sana, bahkan dari tour guide-nya bakal menjelaskan tentang Trunyan ini apa. Saksikan terus Suka-Suka Mistis. Oke, kita sekarang udah sampai di Desa Trunyan ya, benar ya. Jadi di Desa Trunyan, jadi untuk menempuh ke tempat makam Trunyan ini, kita menggunakan perahu. Nah, sini Bli, coba dijelaskan sedikit tentang Desa Trunyan dan adat istiadat yang ada di sini.
pertama saya mohon izin sedang kelaman desa Biki, nggih, atau semua ampun nyangro, nggih, ampuro, ini minta niwang, salah permagi, nasampuro, harusnya desa Trunyan ini sangat luar biasa dan masih kental dengan Baliagonya dan juga adat budaya tradisinya sangat kuat dan megang teguh tradisi untuk kita mengatakan di Bali pingit ya, pingit sakral memang sangat benar-benar dijaga. Jadi kita di sini sangat menghormati hal tersebut dan sangat menjaga budaya tradisi ini biar tetap ajak, tetap pingit dan sakral. Sekarang kita dengan Ki Geni Seketi, ya, jadi kita akan eksplor bagaimana aura, bagaimana religiusnya desa Trunyan ini, terutama makamnya. Jadi maksud kita, kedatangan kita di sini hanya ingin mengetahui dan men-share bahwa seperti inilah religius, sakral dan pingitnya. Ya, karena ini termasuk baru sekali sih. Tadi pertama kali. Itu. Jadi viewer biar mengetahui bagaimana sakral dan pingitnya. Jadi saksikan terus. Saksikan. Ya, dan kita di sini nggak sekedar tim suka-suka mistis. Kita di sini juga barengan dengan tim dari Misteri Dunia Trans 7. Iya, ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Aryo. Atau itu boleh di-shoot ke sana dikit. Itu ada dari Trans 7. Ya, oke. Terus saksikan bagaimana perjalanan kita menuju ke makam Trunyan ini. Sedikit ya untuk pantangan dan halangan ya untuk melihat kuburan Trunyan di sini adalah untuk tidak mengambil sesuatu dibawa pulang dan sama sekali jangan menyinggung kepada syarat. Nama saya Kade untuk memandu wisatawan untuk ke kuburan Trunyan. Di sini adalah desa kuburan dan desa Trunyan dan kuburannya di sebelah kiri. Di desa Trunyan ini ada 3 kuburan. Yang satu khusus buat bayi, yang satunya khusus buat orang-orang yang meninggal secara tidak wajar, artinya meninggal bunuh diri, kecelakaan, itu dengan versi kuburan yang beda. Kalau di sini memang khusus kita mengunjungi sekarang adalah kuburan yang memang sakral, unik dan dikhususkan untuk orang-orang yang meninggal secara wajar dan keturunan Raja Bali asli pertama. Yang di sini disebut adalah namanya Bali Age. Itu Bali Age itu adalah Bali tertua yang ada di Bali. Di sini ada satu buah pohon. Pohon itu yang namanya adalah pohon Tarumenyan, yang ditanam oleh Raja Bali sudah beribu-ribu tahun. Pohon ini disebut adalah pohon Tarumenyan. Di sini di kuburan di pohon Tarumenyan ini, di sebelah pohon ditaruhlah mayat kuburan yang namanya cuma diletakkan yang tidak berbau. Yang lebih jelasnya nanti kita lihat langsung di dalam. Yang di sini tantangan yang pertama adalah jangan mengambil sesuatu apapun buat kenang-kenangan. Karena semua barang-barang yang ada di dalam kuburan itu adalah milik-milik orang yang meninggal. Intinya nanti kalau kita sudah di dalam, kita akan melihat sesuatu yang memang kayak uang lama. Itu adalah bekal-bekal orang yang meninggal. Intinya seperti itu yang paling dieratkan sekali di sini. Dan memang sengaja kuburan ini
sengaja memang tidak bisa dibersihkan. Dari zaman dahulu memang tidak bisa dibersihkan. Katanya dulu pernah dibersihkan oleh satu desa ini, 9 orang langsung meninggal hari itu pun. Ya. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Makanya kalau biasanya kalau untuk kunjungan pariwisata di pertama kan adalah kebersihan, tapi di sini beda karena memang sengaja tidak bisa dibersihkan dan menjaga kesakralannya juga di dalam. Nanti yang paling poin sekali adalah di sini tidak boleh mengambil sesuatu apapun buat kenang-kenangan bawa ke rumah. Yang melanggar apa? Yang melanggar itu nantinya karena sudah ada kejadian yang seperti dulu kayak mobil jatuh, meninggal, yang mengambil itu kan artinya saya tidak berani untuk mengucapkan itu lagi. Ya, artinya intinya jangan mengambil sesuatu apapun. Sebaiknya tidak mengambil. Sebaiknya tidak mengambil apapun. Yang di sini bisa dilakukan adalah mengambil foto, bikin video, itu bebas. Intinya jangan mengambil sesuatu buat kenang-kenangan. Bukan artinya mengambil itu buat mencuri, yang buat kenang-kenangan. Biar bapaknya nggak salah. Yuk kita langsung. Suka mistis, suka-suka gue. Tapi di sini gue nggak bisa suka-suka karena kita harus menghormati adat istiadat dan harus mempunyai adab ya, Beli ya. Betul, benar, setuju. Jadi kita tetap menghargai dan menghormati tradisi yang ada di sini dan tidak boleh sembrono. Betul. Dan terus kita harus apa ya, kayak pantangan-pantangan di sini itu emang harus kita hormati. Betul. Seperti banyak yang ada di sini. Seperti tulang-tulang, mungkin ada duit koin, duit biasa, barang-barang ini katanya kan nggak boleh dibersihin, nggak boleh diambil bawa pulang, bahkan sampai daun pun itu nggak boleh bawa pulang. Betul. Ya. Ini unik banget nih. Ya. Belakang kita ada tengkorak yang udah dari hasil secara alamiah ya. Jadi kayak di kremasi alam. Ya. Betul, setuju. Jadi inilah uniknya kuburan di Trunyan ini, Ki. Jadi Bali ini mempunyai beragam keunikan dan tentu sakral bigitnya. Nah, itu yang membuat Bali itu memang mempunyai aura yang berbeda ya. Nah, khusus untuk kuburan Trunyan ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Guide atau penduduk lokal di sini. Jadi memang seperti itu adanya. Kita harus menjaga keutuhan dan menjaga adat, tradisi dan uniknya di sini gitu. Dan sakralnya memang kita harus menjaga
dan tentu secara spiritual kan saya Iya, yakin iya. Ki Geni sudah merasakan juga, dan saya pun sudah merasakan sangat luar biasa, sangat luar Kayak biasa. ada Kepuasan tersendiri. kesenangan tersendiri. Benar. Dan di tempatku beli Ya. di Jakarta itu, Betul. aku membuat sesuatu kayak gini juga. Jadi disusun rapi. Disusun rapi. Tengkorak-tengkorak itu. Benar. Jadi kayak balik ke rumah. Kembali ke rumah. Dan itulah salah satu bentuk penghormatan kita ya. Iya. Setelah beliau-beliau yang sudah meninggal menjadi kembali ke tulang belulang. Dan kita yang mulai- di sini, Bli, kita bisa lihat ini cuma kepala-kepala aja. Ya. Ya. Dan rangka yang lain tidak kelihatan ya. Rangka sebelah ke bawah itu, Bawahnya dagu itu di sana ya, tercecer di mana-mana. Dan ini tidak boleh dibersihkan kan gitu ya, tidak boleh Bahkan dibersihkan tadi kita sama dengar sekali. juga yang ngebersihin itu langsung pernah ada dulu Penduduk meninggal 9 orang sekaligus langsung mati. saat itu. Wah, Luar biasa, mistisnya itu luar mistis, biasa. luar biasa. Karena memang wah kental banget lah ini kalau Iya, di iya, iya, dunia benar-benar. sihir, di dunia apa. Betul. Ini kayak ini recharge-nya di sini. Recharge-nya di sini, benar-benar kayak kita di-charge gitu ya. Benar, Jadi ada energi baru masuk dalam diri. Agak sebenarnya Ya. sih podcast di sini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Benar, Karena benar. kita ngerem-ngerem dari tadi karena ini pakai keringetan. Iya, benar. Tapi ada edukasi sedikit Edukasi. bahwa pohon ini adalah Nah. pohon satu-satunya yang ada di Indonesia. Tarumenyan. Tarunyan, apa? Tarumenyan. Tarumenyan. Jadi pohon menyan lah namanya. Iya. Itu yang ngebuat katanya itu mayat-mayat di sini itu nggak ada baunya. Itu tidak bau. Yang Betul. benar di saat kita udah masuk ke sini juga nggak ada Nggak ada terasa bau mayat apa. mayat lama bangkai gitu atau memang. apa tuh Iya. nggak ada. Bau busuk tuh nggak ada. Biasanya kayak bau-bau alam gitu. Iya, benar. Dan tadi juga diceritakan bahwa ada yang ingin mencoba untuk menanam kembali gitu ya, Iya, di tempat iya. lainnya, tapi tidak bisa. Memang khusus untuk hidup di sini. Oke, kita panggil dulu lah. Ya, Ini lebih detailnya kita kayaknya panggil deh kayaknya. Nyet yang ada di sini. Benar. Ayo, Bli. Ya, ayo duduk tengah. Wah, ini guide kita dan penduduk lokal di sini. Namanya siapa, Pak? Saya Kadek. Kadek. Jero. Kadek. Iya. Pak Kadek, Pak Kadek. Tadi Pak Kadek sudah menjelaskan singkat. Nah, sekarang mungkin lebih detail lagi ya, lebih detail lagi biar pemirsa atau viewer nanti menyimak dengan detail. Oh, seperti ini loh sakral dan uniknya kuburan di Trunyan, Kuburan di Trunyan dan Bali, Trunyan itu sendiri yang berada di Pulau Bali. Ya, saya Iya. mau jelaskan sedikit tentang istilah Desa Trunyan. Di Desa Trunyan ini saya ceritakan kembali. Di Desa Trunyan ini ada satu desa yang namanya Desa Tarunyan. Di desa ini terdapat 3 kuburan. Yang satu itu khusus buat bayi, yang satu khusus buat orang-orang yang meninggal secara tidak wajar. Kalau kayak di Bali dibilang itu meninggal bunuh diri atau kecelakaan, itu beda kuburannya, bukan di sini. Oh, nggak disamain. Ya, nggak disamain. Itu ada di sebelah desa. Kita menyebut di Bali Salahpati ya gitu ya. Salahpati, ya, yang disebut Bali Salahpati. Bali kalau di Bali Ya. Salahpati. Yang di sini memang khusus untuk kuburan orang-orang yang meninggal secara murni dan keturunan Raja Bali pertama. Di sini memang khusus ada kuburannya khusus untuk 11 kuburan. Mayatnya itu cuman diletakkan dan di sebelah sini. Kalau untuk sekarang ini ada 9. Biasanya khusus maksimalnya di 11. sini ada 11. Kalau ada yang meninggal baru, mayat yang paling lama atau orang yang meninggal yang paling lama itu diambil tulang belulangnya itu ditaruh di sebelah sini. Dan di sini keunikan di sini adalah kalau khususnya di Bali, kalau orang meninggal itu ada istilah pengabenan. Pengabenan itu mayatnya semua dibakar. Bakar, ya. Kalau di sini satu-satunya di Bali mayatnya tidak dibakar. Karena dia sudah termasuk orang suci keturunan Raja Bali pertama. Dia sudah suci dan cuman lebih diletakkan saja. Ya, kalau mau ada yang lebih detail lagi, Bapak tanyakan, Iya. silakan. Ya, Ada yang ditanyakan? kayaknya udah cukup. Mungkin di bawah tadi udah jelaskan juga tentang kenapa ini berserakan, tidak boleh Boleh dibersihkan. dibersihkan. Udah Ya. cukup. Dan terus dari apakah yang ini nih? Ini udah berapa lama kira-kira? Kalau ini, kalau yang tergantung Pak, kalau yang paling bawah itu maksimalnya paling 50 tahunan. Wah, Nanti dia akan menjadi tanah Sendiri ya. Akan jadi tanah. Ngelebur sendiri ya. Ya, melebur sendiri. Oke. Berarti ini sudah lama ya, 50 Sudah lama, tahun. Ya, 50 tahunan. Tapi kalau kita pegang apa itu nggak apa-apa?
nggak apa. Nggak apa-apa. Yang di sini sakalnya cuma tidak boleh mengambil sesuatu Untuk dibawa pulang. untuk dibawa pulang buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Itu yang paling Mungkin diambil kita tidak pegang bisa sambil di podcast sini, ya mungkin. Karena kesakralannya di sini itu yang paling utama. Ya. Saling dijaga. Mungkin boleh ya kita pegang. Kayak gini berarti memang disengaja ditaruh aja di sini Sampai dia lembur sendiri. Lebur sendiri. menjadi- Wah, ini keren. dan memang nggak ada bau apa-apa. Iya, memang tidak bawa apa-apa. Dan Bapak semua ini yang kesini hari ini beruntung karena kita bisa melihat ada mayat baru. Baru, iya benar. Ada mayat baru 3 hari ya tadi ya. 3 hari yang Oke. meninggal masyarakat di sini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan cuaca pun sangat mendukung kawan-kawan semua. Sedangkan tadi hujan. Tadi hujan lebat banget. Tadi hujan lebat Berkat banget. doa-doa kita Doa sama-sama kita untuk edukasi, betul dikasih kelancaran dan dikasih kecerahan. pencerahan. Oke. Itu sobat suka-suka mistis. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk adab orang yang mau datang ke Ya sini. mungkin ada yang berencana berkunjung ke sini, Iya. mungkin ada pesan yang disampaikan nanti agar mereka menyesuaikan, Ya. mengetahui adat di sini seperti apa. Yang mau berkunjung ke sini kan cuma satu permintaan dari masyarakat di sini, janganlah mengambil sesuatu apapun di sini karena itu yang paling kita takuti. Kita takut nanti ada kesalahan apa nanti di jalan atau di kita mau baliknya nanti. Cuman itu saja pesan yang paling penting di sini. Janganlah mengambil sesuatu karena kita menghargai adat istiadat di sini juga memang kesakralannya yang paling penting. Betul. Ya. Intinya setiap kita kemanapun pergi tetap dijaga adab dan sopan santun dan menghormati iya, tradisi menghormati budaya adat di tradisi sana. yang ada di sekitar. Ya, benar. Oke, saya Ki Geni Seketi Saya Jero Hendra. Saya Kadek. pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.